Nama saya Arif. Sudah 4 tahun saya bekerja sebagai TKI di Jepang, tepatnya di Tokyo. Setiap Ramadan selalu terasa berbeda. Jauh dari keluarga, jauh dari suara azan, jauh dari suasana kampung. Tapi justru di negeri inilah saya merasakan sesuatu yang tak pernah saya duga. Rasa hormat yang begitu tulus dari warga Jepang. Ramadan tahun lalu adalah yang paling berkesan. Hari itu, suhu cukup dingin. Kami sedang bekerja di proyek perakitan baja ringan. Waktu sudah mendekati zuhur. Saya dan 2 teman sesama Indonesia saling pandang. Tanpa banyak bicara, kami izin sebentar kepada kepala tim Jepang untuk istirahat. Kami bentangkan jaket kerja di sudut area proyek, beralaskan kardus bersih, lalu kami salat. Saat takbir pertama, saya sempat merasa canggung. Di negeri minoritas Muslim, kami sujud di tengah area kerja, tapi saya tetap lanjut. Dalam hati hanya ada satu doa. Semoga Allah jaga kami di tanah orang. Selesai salam, saya melihat seorang kakek Jepang berdiri, memperhatikan dari kejauhan. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya lembut. Saya kira beliau terganggu. Saya langsung membungkuk hormat dan meminta maaf jika kami menghalangi. Ternyata jawabannya membuat saya terdiam. Ia berkata pelan dalam bahasa Jepang, "Kamu jauh dari rumah, tapi tetap ingat Tuhan. Itu hal yang indah." Saya tertegun. Ia lalu bercerita bahwa di usia 80-an, ia jarang melihat anak muda yang disiplin dalam keyakinan. Kalian bekerja keras, lalu masih menyempatkan diri berdoa. Orang Jepang menghargai kedisiplinan seperti itu, katanya. Sejak hari itu, setiap Ramadan ia sering datang membawa minuman hangat saat waktu istirahat sore. Ia tahu kami sedang puasa. Ia tak pernah menawarkan untuk minum siang hari lagi. Justru, ia menunggu hingga maghrib dan berkata, "Sekarang boleh diminum." Saya tidak menyangka, di negara yang bukan mayoritas Muslim, justru saya merasa dihargai karena menjaga ibadah. Beberapa minggu kemudian, kami ikut kegiatan buka puasa bersama yang diadakan komunitas Indonesia, termasuk relawan dari Indonesian Muslim Society of Japan. Kami berbagi makanan kepada tunawisma dan juga mengundang warga lokal untuk ikut makan bersama setelah maghrib. Yang datang bukan hanya orang Indonesia, ada mahasiswa Jepang, ada ibu rumah tangga, bahkan ada seorang pria parubaya yang penasaran ingin tahu kenapa kami berpuasa seharian. Mereka banyak bertanya tentang kenapa kami menahan lapar, kenapa kami tetap tersenyum walau lelah, kenapa kami masih berbagi padahal hidup sebagai perantau. Saya menjawab sederhana, Ramadan bukan hanya soal menahan lapar, ini tentang belajar peduli. Seorang ibu Jepang menunduk hormat setelah mendengar itu. Ia berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang Islam, tapi saya melihat kebaikan." Disitulah saya sadar, seringkali yang membuat orang kagum bukan sekadar ibadahnya, tapi sikapnya. Cara kita bekerja, cara kita menghormati aturan, cara kita tetap rendah hati. Ramadan di Jepang mengajarkan saya satu hal besar. Menjadi TKI bukan hanya soal mencari nafkah. Kami tanpa sadar menjadi wajah Indonesia, menjadi wajah Islam. Dan ternyata, ketika kita menjaga akhlak, orang lain akan melihat keindahannya, bahkan tanpa kita jelaskan panjang lebar. Kini setiap kali azan maghrib tiba, dan saya berbuka dengan air putih sederhana di kamar asrama kecil, saya teringat kata-kata kakek itu. Iman yang dijaga di tempat asing, nilainya lebih terasa. Di negeri Sakura ini, saya belajar bahwa keteguhan kecil bisa membuat orang lain kagum.